Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft.
Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Tadi ditemani oleh Diana kekasihku dan lagu Raja, Tetaplah Setia Denganku katanya ya. Wah, membuka show pada malam hari ini ya bersama Kak Novi dan Kak Sam. Ya, selamat malam Kak Novi. Itu Agi ngisep rokok ya? Merdeka. Selamat malam Kak Sam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng. Dan hari ini Minggu, pokoknya tanggal 19 Agustus lah, malam Minggu ya. Kita malam mingguan lagi menelusuri malam Minggu bersama. Apa kabar semua pendengar setia? Semoga selalu sehat, cantik, dan sejahtera. Untuk yang laki-laki semoga selalu ganteng ya. Dan masih dalam suasana Republik Indonesia Dirgahayu yang ke-78, Merdeka. Terima kasih untuk yang selalu setia, sudah subscribe kita di YouTube serta follow kita di Facebook. Kasem milenial yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Dan yang lalu si doyan nastar, mau dagang nastar ya. Iya. Nastar. Jadi ngiler bukannya. Ngiler. Oke. Saya kan Novi Spiderman, jujur, setia, pengertian, juga doyan yang bikin nastar saya. Ya. Doyan yang bikin tumpeng sama doyan yang bikin martabak. Itu saya bukan abang-abang yang bikinnya. Ibu mungkin. Radio Nongkrong Bareng bikin faham, nyaman, tentram, mantul, cetar membahana seperti bulu matanya Syahrini, tar membahana. Ya, kita ditunggu oleh sejuta umat nih, satu-satunya radio podcast yang ada di beberapa negara. Kita bisa didengar ya, di Malaysia, di Hong Kong, Singapura. Selamat malam semua. Di Taiwan apa kabar? Itu banyak teman di Taiwan, juga di Indonesia ya pastinya. Masih dalam suasana kemerdekaan apa kabar ya, dan mungkin kesibukan yang lalu kemarin pas tanggal 17 atau baru besok karena waktu liburnya yang akan dimanfaatkan. Oke. Malam minggu ini kita seperti biasa ada guest star atau bintang tamu yang hadir bersama kita di hari ke-19 ini adalah seorang mantan PMI yang pernah bekerja di Hong Kong beberapa tahun. Saya juga kurang jelas. Mari kita perkenalkan saja yang sudah standby di grup WhatsApp kita. Tapi namanya Mbak Ani. Ya. Sebelum itu Kak Novi, ini dari Suncin Arvendi katanya, asik lagu SD ku katanya. Ya, lagu band. Oh, yang Diana. Yang band Raja. Iya, oh, Diana kali. Diana kekasihku. Saya nggak tahu tahun berapa tuh. Aduh ampun ya. Tapi bagus, mantap, pas banget buat malam ini. Selamat malam yang sudah sapa kita di Facebook ya, Suncin Arvendi, beberapa lagi Anyong, Soplong Wele. Mbak Selin Karisma mongkok hadir, bagus. Ya. Jangan lupa itu Selin Karisma, baksonya katanya mana ditungguin sama Mam Catherine katanya. Mbak Selin kalau Sam kirim aja bakso gepeng kan. Ya. Lanjut Novi. Darti Mujiono juga selamat malam. Iya, jadi guest star kita di hari ke-19 ini pernah ada di Hong Kong, bekerja di Hong Kong, namanya Mbak Ani. Kita langsung sapa karena sudah terhubung ya, tergabung dengan kita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sam, Kak Novi, teman-teman yang ada di luar dan di dalam negeri ya. Salam sehat selalu, semangat selalu. Salam merdeka ya, masih suasana 17 Agustus. Ya, betul. Nama saya Ani, usia saya 41 tahun. Oh, sama sama kita. Saya berasal dari
Iya, saya berasal dari kota Jember, Jawa Timur, tapi saya tinggal di Jakarta. Jember. Lanjut, Mbak Ani, perlu cari pasangan lagi. Iya. Saya ada pengalaman kerja dulu di Hong Kong tahun 2000 ya sampai 2007. Jadi total 6 tahun. Pertama saya di Dunmun, ya di Dunmun 2 tahun. Jaga si Bang Yao kemudian dipindah di Chung Wan O rumahnya, kemudian kontrak kedua itu di Yuen Long, kontrak ketiga juga sama di Yuen Long. Mbak Ani berapa tahun tadi? Sorry. 6 tahun kan Novi? 6 tahun, dari tahun 2000 sampai 2000 akhir sampai 2007. Oh iya. Jadi 2007 kembali ke Indonesia, terus balik lagi nggak? Kan biasanya teman kita itu setelah pulang 2 tahun di Indonesia, nikah, punya keluarga, dia balik lagi. Ya, Mbak Ani sendiri bagaimana setelah pulang? Tahun 2002 saya pulang, 2002 pulang, berangkat lagi, kemudian 2005 pulang, berangkat lagi. Berangkat ke Hong Kong? Ke Hong Kong, iya. Kalau 2007 itu saya udah memutuskan pulang dan nggak kembali ke Hong Kong lagi. Ya. Mbak Ani udah berkeluarga saat ini ya? Sudah. Putrinya berapa Mbak? Putranya? Yang anak saya ada 2, yang pertama 6 tahun, cewek, TK. Kalau yang kedua itu cowok, baru usia 6 bulan. Oh, masih bayi ya, yang cowok ya. Iya. Tahun 2000-an, 2007 belum ada WhatsApp, Mbak Ani. Iya, tahun 2000 itu saya proses itu masih pakai surat menyurat kalau ke PT itu. Jadi kalau ada surat dari keluarga ya atau teman itu melalui PT nanti disensor ya, dibaca dulu sama orang PT, baru kemudian dikasih ke kita, dibagi kalau lagi absen. Soalnya kan takutnya ada berita-berita yang kurang bagus gitu ya, jadi sama pihak PT itu diseleksi dulu suratnya gitu. PT di mana Mbak Ani? Di Indonesia atau kalau di sana agent ya, bukan PT. Kenapa? Ya di sini. PT yang di mana? Kalau di Indonesia itu PT. Kalau dulu kan PJTKI ya. Dulu PJTKI saya tuh di Jakarta di Gedong Panjang. Iya. Sebelum kita lanjut ini suasana lomba-lomba bagaimana di lingkungan sana. Kalau di tempat saya lomba seru ya. Dan besok nih akan lebih seru lagi ya. Akan ada lomba tarik ulur perasaan. Iya, ada lomba mengejar harapan, menangkap harapan. Lomba menangkap isyarat cinta. Tapi yang paling ngeri saya tuh lomba mendandani muka suami. Ya. Jadi mungkin ini istri kesel, namanya kesempatan, kan ditutup mata istrinya, suaminya ngadepnya ke sana, si istri dari belakang, itu ada lipstik, ada bedak. Hancur itu muka suaminya, nggak paru-paruan udah. Jadi yang lipstik harusnya di bibir, di jidat, ditaruh, ya kan? Mungkin ada unsur dendam di situ. Iya. Terus ada lomba balap lari pakai sandal yang ada paku-pakunya, paku pressure. Iya. Ya. Itu lomba lari itu jangankan lari, berdiri di atas sandal itu aja rasanya kalau kita kurang sehat itu bagus ya. Sendalnya untuk akupresur yang tajam-tajam. Ya, jadi suasana Dirgahayu Republik Indonesia selalu diberiakan dengan berbagai aneka lomba. Ya. Dan ngomong-ngomong masih ada. Kita sebenarnya sih sudah terbiasa kalau mendengar suara di latar belakang ada yang ngegoreng. Pernah waktu itu kita dengan
ibu Anita atau ibu siapa yang ada di Taiwan, itu latar belakangnya ada orang goreng nasi. Ya. Pernah juga ada orang sambil cuci piring, ya, jam 10 kurang 7 menit ya, 9.53 saat ini di Hong Kong. Selamat malam, Yagi masih bekerja. Karena Mbak Ani pernah juga bekerja sampai jam berapa? Paling malam. Malam ya, soalnya saya kan jaga anak 3 ya, jadi saya tidur itu bisa jam 12:30 malam. Wih. Waduh. Terus. 12:30 malam itu baru selesai. Iya, baru selesai mandi 12:30 malam itu, karena kan harus nidurin anak-anak dulu, kemudian beres-beres dapur dulu semua, buang sampah, mandi. Iya, yang lama itu kan nungguin anak-anak tidur 1, 2, 3 itu, sama beresin dapur itu yang lama ya, karena semua dibersihkan sampai benar-benar bersih, jadi lama setiap hari. Selama berapa tahun, Mbak? Kalau yang pertama itu selama 2 tahun. Kalau yang kedua itu sudah mulai santai ya. Kalau yang kontrak kedua, ketiga itu lebih santai. Selama 6 tahun itu berapa kali ganti majikan, Mbak Ani? Setiap 2 tahun itu saya ganti majikan. Saya pulang ke Indonesia, sudah mulai bantu-bantu ngajar di PT. Bantu-bantu apa, Mbak? Ngajar di PT, di PJTKI, kayak ngajar bahasa, ngajar masak, kayak gitu. Kepada calon PMI yang akan berangkat ke Hong Kong? Untuk calon pekerja ya. Zaman dulu kan masih trainingnya itu masih full gitu ya, dari jam 4, jam 3, jam 4 pagi itu udah mulai training gitu kan, selesai sampai jam 10 malam. Zaman dulu kan lebih ketat ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang lebih santai, belajarnya dari rumah, belajarnya online lewat HP kayak gitu. Ke PT kalau mau berangkat aja. Ada juga sih yang stay di PT, cuman ada juga yang tunggu di rumah sekarang tuh. Beda sama dulu. Gimana pulang? Sorry, Kak Novi. Gimana pulang? Kalau rumahnya dekat ya enggak, itu kan habis biaya. Sekarang kan sistemnya itu kan sesuai daerahnya masing-masing. Sejak pakai ID online, pakai Rekom itu, setiap calon tenaga kerja itu harus sesuai dengan daerahnya masing-masing sekarang. Misalnya dari contoh terakhir, saya punya anak tuh dari Sragen, Jawa Tengah. Ya dia sekarang kan harus cari majikan dulu, baru diproses. Jadi dia dapat majikan, baru direkom ID di Snaker tempat dia asal sana untuk dapat nomor ID kan, nomor induk gitu. Kalau zaman dulu kan enggak ya. Kalau zaman dulu kan langsung dibawa ke Jakarta, nggak ada rekom ID, langsung bikin paspor. Kalau sekarang itu nggak bisa, harus rekom sesuai daerah asal calon pekerja. Oh begitu. Iya, misal dari Lampung ya harus rekomnya di Lampung. Dari Palembang rekomnya ya di Palembang gitu. Dari Jawa Barat rekomnya Jawa Barat. Jadi sekarang sesuai daerahnya masing-masing. Betul, tapi misalnya kayak Lampung kan sekitarnya aja pun bisa kadang-kadang di kampung gitu. Nah itu kan bisa 2 jam, Lampung 4 jam ya nggak mas? Iya. Mereka pulang yang paling yang paling susah itu Lampung Barat, jauh. Liwa itu kan jauh banget ya. Kalau untuk Lampung Timur itu deket, Lampung Selatan deket, Lampung Tengah deket, Lampung Utara itu yang agak jauh sama Lampung Barat. Oke.
Jadi sekembalinya itu Mbak Ani ini bekerja di PJTKI, betul ya Mbak ya? Iya, bekerja dari tahun 2007 saya pulang itu, saya mulai kerja di PT, ngajar bahasa gitu, ngajar bahasa, praktek kerja kayak gitu. Jadi sampai saat ini masih bekerja sampai saat ini masih masih bekerja, cuman saat ini karena punya bayi, punya anak sekolah, jadinya freelance, kerja dari rumah online untuk ngajar, untuk market itu dari rumah, untuk misalnya ada yang mau daftar nih, nah itu kita kasih informasinya tuh dari rumah. Yang paling besar perbedaannya ketika training ya, melatih seorang calon PMI dari tahun 2007 dan yang sekarang itu menurut kalau zaman kalau zaman dulu itu wajib masuk PT, zaman dulu wajib masuk PT, wajib daftar medikal, sudah fit, nggak bisa keluar dari PT karena sudah di medikal. Kemudian kalau zaman dulu itu sudah medikal kan dia nanti foto udah bagus kan, hasil medikalnya sehat, kemudian berkas-berkasnya lengkap, baru dia bisa kalau dulu langsung dibikin paspor, kalau sekarang kan harus rekom. Kalau dulu langsung dibikin paspor, itu sambil foto, bikin video, belajar bahasa, praktek kerja, sama dicarikan majikan gitu, nunggu visa, kemudian PKL kayak gitu. Kalau sekarang hanya bedanya di Rekom ID, jadi pakai sistem BP2MI. Setiap pekerja itu wajib masuk sistem BP2MI, jadi harus terdaftar di Cisco baru dibilang prosedural. Tapi kalau nggak terdaftar itu dibilangnya sekarang non prosedural gitu. Jadi misalnya, kalau dulu itu misalnya Mbak Ani, misal kayak Kanovi mau berangkat ke Hong Kong, jadi TKI, nah, dia datang kemana dia? Ditanya pertama ke PT. Pertama dia kalau saya sarankan saat ini ya untuk calon pekerja, ketika dia mau bekerja dia cari dulu informasi yang bagus ya, yang bagus, yang akurat. Nah ini yang susah gitu kan. Itu biasanya kalau saya tanya dulu usianya berapa, berkasnya lengkap tidak, kemudian dia pengalaman kerjanya di mana, dia bisa bahasa apa, supaya dia nggak bolak-balik gitu. Supaya dia ada gambaran gitu. Jadi kalau sekarang rasa-rasanya jarang yang lengkap begitu, bisa bahasa, udah terampil, sudah punya pengalaman. Ada. Ada Kak. Ada contoh kayak misalnya dia ex Taiwan. Nah, karena dia dokumennya bagus, ex-nya bagus. Cuman misalnya dia di Taiwan sempat runaway. Nah, itu kan nggak bisa ke Taiwan lagi. Nah, dia pasti akan pindah negara ke Hong Kong gitu. Kalau mau gaji yang besar. Tapi kalau dia mau yang cepat, dia bisa ke Singapura gitu kan. Singapura prosesnya kan lebih cepat gitu. Iya, Singapura kadang-kadang prosesnya juga sama banyak yang sekarang, cari majikan dulu. Lewat Batam. Iya betul Kak Sen. Kalau kemarin itu iya bisa, tapi kalau untuk saat ini kayaknya nggak bisa, karena kan sekarang ketat. Iya, sepertinya sejak kasus yang di Vietnam itu sekarang agak susah. Wajib masuk sistem Cisco. Kasus apa di Vietnam? Kasus yang di Vietnam, yang di kerja judi online, jadi marketing judi online. Jadi kan peminat kerja di Indonesia itu banyak. Akhirnya informasi kadang kan tidak jelas, mau resmi susah. Akhirnya mereka kan jalan pintas, cari kerja yang langsung. Akhirnya di sana
jadi marketing judi online gitu kan, disekap. Akhirnya kan minta tolong itu kan yang diurusin sama BP2MI sama Kementerian Mahfud MD, itu kan yang diurusin TPPO kemarin. Makanya bandara sama Batam sekarang kan diperketat gitu kan. Makanya mendetil sampai dimintain surat LG lah yang kemarin viral gitu kan, dimintain BPJS lah, IKTKLN lah, yaitu karena kalau dia pakai sistem Cisco itu pasti dia punya data lengkap. Tapi kalau dia misalnya kalau dia misalnya dia nggak masuk sistem Cisco, ya pasti dia nggak ada data-data itu gitu loh. Mbak Ani, tapi dia kan boleh aja sebagai warga negara Indonesia kan keluar dari Indonesia kan sebagai turis bisa aja kan? Apakah dibedakan? Nah itu kan yang kemarin. Apakah dibedakan paspor PMI sama paspor ke swasta gitu, warga negara Indonesia yang lainnya gitu? Apa dibedakan? Nggak dibedakan, nggak sama kan? Sebenarnya paspor itu sama aja ya, cuman kalau pekerja itu biasanya sama pihak PT kan diantar ke bandara, itu ada yang handle gitu lah, ada surat LG-nya, ada semua dokumennya lengkap lah pokoknya, termasuk surat terakhir ya, surat sakti itu yang habis kita OPP di BP2 itu kan kemarin ada yang namanya IKTKLN itu wajib gitu kan sama LG itu. Nah kalau yang dia berangkat sendiri, nah ini kan misalnya dia mau kemana, ke negara mana, nah itu yang di bandara kan kita nggak tahu mana yang dia mau jalan-jalan, apa dia mau kerja, kan dari Indonesia kita nggak ada yang tahu gitu loh. Soalnya itu harusnya kan dari susah juga. Banyak yang ke Makau juga begitu kan, pakai turis visa. Nah itu Pak, itu yang terakhir saya concern itu di situ, begitu banyaknya yang menawarkan bekerja di Makau melalui Hong Kong atau langsung Makau secara mandiri. Puset, enak benar saya bilang, kita yang resmi aja babak belur, gimana yang dia berangkat sendiri? Jangan begitulah, kesian anak orang kan, nanti dia berangkat gimana, nanti dia di sana gimana. Kalau yang resmi kayak Hong Kong ini kan kita berangkat bandara ada yang dampingin, ada yang handle. Dia nyampe negara tujuan ada agensi yang jemput. Dia ada boarding house, dia jelas ada visa kerja, ada majikan. Kalau kamu pakai visa kunjungan ke Hong Kong kemudian nyebrang ke Makau, kamu mau tinggal di mana? Siapa yang nampung? Ngekos kan bayar. Agennya siapa? Apalagi kan Makau nggak ada kerjasama dengan Indonesia. Direkom juga nggak bisa gitu loh. Kalau Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Polandia, kayak sekarang Timur Tengah kan juga resmi ya, itu bisa. Tapi kalau Makau ini nggak bisa, begitu banyak yang promosi ke Makau. Nah ini saya bingung, saya mesti ngadunya kemana gitu loh. Saya yang takutnya apa, anak orang nanti gimana sampai negara tujuan gitu loh. Kalau yang bisa survive, kalau yang nggak bisa survive gimana? Stres. Gitu kan? Kalau yang kalau yang nggak beruntung di Hong Kong, mungkin nggak beruntung di Hong Kong misalnya di interminit, nggak dapat majikan, dia punya bahasa, punya kemampuan kerja, cuman dia nggak beruntung misalnya nasibnya di Hong Kong, mungkin masih bisa dia nyebrang ke Makau untuk bekerja. Itu pilihan terakhir ya, karena dia pulang Indo pun akan sulit berangkat, apalagi yang datanya berbeda gitu kan. Saya punya anak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi saya kesian, dia ini kerja dari zaman dulu nggak dapat duit. Terakhir di Hong Kong di interminit, saya bilang ada waktu beberapa hari kamu cari majikan di beberapa agensi saya bilang. Tapi kalau kamu nggak dapet pilihan terakhir, kalau kamu pulang Indo pasti susah berangkat karena dokumen dia tuh kan berbeda gitu, ganda gitu kan. Nah akhirnya dia belum waktunya dia pulang, belum dapat dia majikan di Hong Kong, dia udah nyebrang duluan ke Makau gitu kan. Ya terakhir dia terakhir kirim kabar sih baik, sudah bekerja, jaga bayi, majikan oke. Ya alhamdulillah, saya hanya mantau saja gitu loh, bahwa anak ini masih nyari uang,
masih pengen bekerja, tapi kondisi kalau dia pulang Indo pasti susah gitu kan. Nah itu pilihan terakhir kerja di Makau gitu kan, karena dia bisa bahasa, dia bisa kerja, cuman dia nggak beruntung di Hong Kong gitu kan. Dan anaknya memang nekat juga gitu loh. Dan kebetulan sekarang sih alhamdulillah kabarnya baik. Saya selalu bilang nabung, karena kita nggak ada yang tahu di depan itu seperti apa gitu kan. Iya Mbak, Takut dia udah tiba-tiba lama pulang. dari zaman dulu Mbak Ani, anak yang bekerja di Makau Rusbai sekarang itu nggak punya uang, nggak punya duit gitu setelah pulang ke Indonesia. Iya. Nah, sebenarnya banyak sih ya di Singapura, di Hong Kong, di Hong Kong, di Taiwan, di Makau anak saya kan baru beberapa ya gitu kan. Nah, sebenarnya sih yang di Hong Kong pun banyak, di Singapura pun banyak anak saya yang bilang nggak ada tabungan akhirnya berangkat lagi gitu kan. Saya bilang tolonglah simpen uang setidaknya untuk diri kamu sendiri, untuk anak kamu. Kalau suami nggak usah dipikirin lah, suami kan bisa nyari duit sendiri gitu kan. Tapi anak sama diri kamu ini siapa yang nolong gitu loh, kalau bukan diri kamu sendiri. Makanya saya selalu bilang simpen uangnya, tabung, karena kita di depan nggak ada yang tahu akan seperti apa gitu. Masih yang di Hong Kong, di Taiwan masih, Singapura. Mudah-mudahan ke depan mereka masih bisa simpen duit lah, harusnya gitu. Ya, Mbak Ani di PJTKI tempat bekerjanya Mbak Ani saat ini itu saat ini ya, kita lihat di periode sudah mau akhir tahun nih. Banyak nggak yang ingin bekerja ke luar negeri, Pak? Nggak usah akhir tahun ya, mungkin dari saya berangkat tahun 2000 sampai hari ini pun banyak, karena mungkin Indonesia itu orangnya banyak ya, jadi banyak yang nyari, laki-laki perempuan tuh semua banyak yang mencari. Cuman saya nggak mau. Nah ini kalau ketemu calo yang berbahaya kan bisa ditipu, kayak yang cowok ini kan dia bersedia loh bayar berapa ke luar negeri, nggak bisa. Saya bilang masalahnya nggak ada job, saya bilang gitu kan kalau ke Hong Kong gitu. Kalau untuk perempuan oke lah, perempuan pun saya harus tanya mendetil baru saya bisa proses. Kalau nggak mendetil susah nanti di belakangnya gitu. Jadi saya semua kembalikan ke anak tersebut, bagaimana dokumennya, bagaimana pengalamannya, bagaimana nanti bahasanya, itu saya kembalikan ke dia siap apa enggak kayak gitu. Masih sampai hari ini masih banyak. Makanya pemerintah itu harusnya membantu. Kalau memang tidak bisa memberi pekerjaan dan gaji yang layak, setidaknya dibantu, dimudahkan, jangan dipersulit gitu loh. Iya. Iya, yang di dalam negeri pun Pak, saya kan ngasih kayak konsultasi gitu ya untuk pekerja di dalam negeri sama yang di luar negeri. Yang di luar negeri paling bahasa sama pekerjaan gitu ya, menghadapi pekerjaan atau kondisi kerja. Kalau yang di dalam negeri ini kan yang gitu, gajinya berapa kita tahu, potongannya berapa kita nggak tahu, kemampuannya begitu bagaimana, kalau ada permasalahan bagaimana, yayasannya bagaimana. Di dalam negeri itu banyak akhirnya kabur, kerja berapa hari kabur, berapa minggu kabur. Yang di dalam negeri pun begitu, bagaimana yang di luar negeri gitu loh. Yang di dalam negeri pun nggak tahu urusannya gimana gitu kan. Siapa yang harus ngurusin yang di dalam negeri, siapa yang harus ngurusin yang di luar negeri gitu loh. Mbak Ani, negara mana, tujuan mana aja tuh yang ada di perusahaannya Mbak Ani? Yang ditangani. Kalau yang lama itu ada Singapura, Hong Kong, Brunei, Malaysia, Taiwan, Polandia, itu semua ada. Kalau yang sekarang ini hanya Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan kalau untuk yang sekarang. Gaji yang paling besar di negara mana? Gaji paling besar ya Polandia, Taiwan, Hong Kong.
Singapura itu kalau kita tekun itu juga besar sebenarnya gajinya, tapi memang nggak banyak ya, nggak semua. Singapura itu teman saya aja bisa loh gajinya 12 juta gitu kan. Di Singapura. Iya, tapi dia tekun gitu loh, nggak ganti-ganti majikan. Tekun satu pekerjaan, libur dia gunakan untuk bekerja kayak gitu dia. Mbak Ani, Polandia itu lowongan yang terbuka pekerja apa? Pekerja rumah tangga seperti Hong Kong atau yang skill, Mbak? Iya, untuk saat ini untuk saat ini tuh Malaysia pekerja rumah tangga tanpa ada potong gaji. Kalau untuk Singapura masih di rumah tangga. Di Taiwan itu perawat jompo, di Hong Kong itu juga pekerja rumah tangga. Kalau di Polandia kan sekarang lagi sepi, nggak ada job, yang tadinya pabrik ya. Taiwan pabrik juga kayaknya nggak banyak. Ada Taiwan pabrik itu ada, cuman ya nggak tahu kondisi sekarang seperti apa. Ini ada tawaran Malaysia ladang sayur, cuman saya belum ini lagi ya, belum proses lagi, belum berani proses lagi gitu kan. Tapi saya dengar katanya di Malaysia majikannya tuh ini apa sadis-sadis katanya. Ya, kalau dia kaburin. Ya makanya kita harus berani, Pak. Kita harus punya mental, kita harus kayak yang teman kemarin edukasi di radio itu. Kita harus punya sikap. Kan kita sebelum berangkat dibekalin pengetahuan bahasa, keterampilan kerja sesuai standar negara tujuan, sama sikap mensikapi kondisi kerja itu kan diajarin gitu loh. Tapi kan kondisi orang tuh beda-beda ya. Ada yang nangkepnya cepet, mudeng karena dia backgroundnya beda. Ada yang orang taunya, pokoknya saya taunya mau kerja kayak gitu. Nah itu kan harus didampingin, Pak. Kan kita kerja 2 tahun kontrak itu PT kan mendampingi sama agennya sampai dia finish, itu kan mendampingi, seharusnya masih mantau gitu loh, harusnya masih mendampingi ketika anak mulai bekerja, adaptasi itu PT, marketing, guru itu masih mendampingi sampai anak ini bisa mandiri gitu loh. Sampai bisa mandiri di negara penempatan. Kalau misalnya keluarga nyari, anaknya nggak ngirim kabar, itu juga PT bantu. Misalnya kayak kita cari agennya, kita cari pemajikannya, keluarganya minta ditelepon kayak gitu. Itu bisa. Ini ada beberapa komen dari teman-teman semua yang selamat malam Mbak Gosong Jomblowati. Selamat malam. Saya juga mantan BMI. Sekarang juga ngajar kantonis di BLK. BLK mana ya? Mungkin bisa disebutkan. Zul Ibune Ayu. Chinwan absen katanya ya. Selamat malam. Channel, halo Kak Sam, Kak Novi, dan selamat malam Mbak Ani. Sally, halo halo Merdeka katanya ya. Dari Sally. Merdeka. Wong Shirley, dimudahkan, jangan dipersulit Pak pejabat negara tuh katanya. Ya. Iya. Time Gail Queen, Merdeka katanya. Formosa Prayoga Tinhal hadir, Merdeka Indonesiaku. Ini Formosa Prayogo, benar, kita harus tegas katanya. Dia setuju dengan Mbak Ani ya. Oke, lanjut Mbak Ani. Iya, kantornya tuh domisili atau domisili kantor itu ada di daerah mana Mbak Ani saat ini? Kalau P3MI yang sekarang saya bekerja itu di Depok. Sebenarnya tempat tinggal saya itu nggak jauh loh dari BP2MI yang Pak Beni suka datang itu. Cuman saya juga untuk apa gitu loh kalau nggak bisa membantu gitu kan. Oke. Iya. Kalau misalnya anak mau terbang, OPT kan di situ. Sebelum kita lanjut, saya mau sapa beberapa teman Mbak Ani ya. Selamat malam
Maya Melika, selamat malam untuk Mbak Jarmiasih, ya Mbak Tina, halo apa kabar Mbak Puji Rahmawati, Lili Immanuel, Sri Haryati, Seli Semok, ya, Wulan, terima kasih semua, Anyong Kasanyong sudah, ya, kemudian Selvia Buana, Reni Yulia, Uti Lilis, halo, Regita Wirawan, apa kabar, Ayu Naya Saputro, Mbak Astiananta, selamat malam, Mbak Ayu Rahayu, selamat malam, Iko Oktaviani juga apa kabar, Cerewet Baik, Lina, Wong Etan Kai, Dwi Ayu, Heni Namiku, Nancy Caam, selamat malam, ya Murlaili, Mbak Murlaili, selamat malam, Suarning Tias, Mbak Roket Lae, Tensi Arsita, Mbak Suncin Arfendi, Mbak Ria Tandayu, Mbak Elisa di Saiku, Kasiroh, Neni Suryani, Mbak Aning, Keripik Tempe Ardani, Yuti Yutira, Esti Rahayu, Ari Art, selamat malam ya semua, dan Mbak Alfi ya, Tini Wonosobo. Sedikit berita kita prihatin ya, dan mendoakan semoga Mama Mia yang sedang sakit ya, itu cepat sembuh. Mama Mia saat ini sedang dirawat dan cukup memprihatinkan. Semoga lekas sembuh ya. Itu sedikit dari Radio Nongkrong Bareng. Oke, kita kembali. Ini ada Formosa Prayogo katanya, selamat malam Bapakku. Apa ini Mbak Epi, dia pinter ternyata Mbak Epi ya, Formosa Prayogo, dia pinter bikin nastar kan Novi, nastar roti ya enggak, sampai majikannya takut kalau dia mau berhenti. Mbak Formosa. Iya, Formosa Prayogo, Mbak Epi namanya ya. Namanya Mbak Epi. Iya, pinter. Katanya dia pinter bikin nastar, enggak. Esti juga pinter bikin nastar. Ya, saya kemarin dibikinin nastar sampai Formosa Prayogo, katanya wah lumayan enak. Tapi kulitnya ketebelan. Majikannya takut kalau dia berhenti karena nastar. Iya, karena dia bisa masak laksa, dia bisa bikin roti. Wih, rotinya roti coklat, roti pisang, roti keju, wah macam-macam roti. Ya enggak. Mbak Ria Tandayu, Merdeka Lumajang hadir. Mbak Ria. Ya. Mbak Ani pernah bikin roti nggak waktu di Hong Kong, Mbak? Di PT saya bikin, ngajarin anak-anak. Harus diajarin itu. Saya bilang iya, kalau di PT ya. Nih, Mbak Ani. Kenapa kita? Mbak Ani, harus? Dengar, harus kan Ovi, bener. Karena begini, majikan Hong Kong itu paling suka makan kan Ovi. Pokoknya makan macam-macam ya, bisa masak, pinter masak. Kita harus dedikasikan kepada diri kita untuk bisa masak. Kalau bisa masak, ya tergantung juga sih Pak Sam. Kan kalau di PT itu lengkap, jadi ya kita gunakan lah gitu alat-alatnya untuk belajar gitu kan. Mbak Ani, kalau anak-anak sekarang bagaimana tuh? Mereka lebih sering belajar masak atau TikTokan? Atau belajar apa, Mbak? Kurang tahu ya, soalnya saya juga ngajar online itu nggak ada yang nanya. Justru yang di kelas saya yang resmi itu malah nggak ada interaktif gitu kan. Justru yang rame itu grup saya yang bebas gitu, grup belajar bahasa yang bebas, baik yang belum proses, yang masih proses, yang sudah di luar negeri, itu malah lebih aktif mereka gitu. Saya punya grup belajar gitu. Iya, kalau bicara memasak juga Mbak Suncin Arfendi kelihatannya lumayan juga kalau buat pempek ya. Cuma nggak pernah nyampe ke Jordan ya, Kasem ya. Iya, nggak pernah. Sampai ngiler. Nggak nyampe. Saya di sini malah berjualan itu pempek itu. Saya jualan di Jakarta, jualan online. Jualan. Iya. Mbak Ani, saya mau nanya. Kamu ada kepikiran mau balik lagi ke Hong Kong nggak? Enggak.
Enggak, saya memang sudah konsisten. Saya sudah memutuskan untuk pulang ke Indonesia, tidak akan kembali ke Hong Kong karena posisi waktu itu saya udah kerja 3 kali kontrak. Terakhir ibu saya sakit-sakitan, jadi saya nggak mau perpanjang. Saya memang sudah komitmen nggak akan kembali ke Hong Kong gitu. Nggak berminat istilah. Waduh, gue dapat 12 juta. Aduh, gue dapat 10 juta. Enggak. Enggak, karena justru saya tuh dapat pekerjaan pertama itu dari koran berita Indonesia loh. Iya, karena kan saya rajin baca ya. Tahun 2005. Oh. Iya, saya tuh suka dulu ngambilin koran-koran itu, saya baca, sering kirim surat ke koran-koran gitu kan. Terus saya dapat lowongan kerja itu sebelum saya pulang Indonesia. Jadi sebelum pulang itu saya cari dulu lowongan kerja di koran-koran berita Indonesia. Dapatlah dari satu agensi Hong Kong. Saya diminta untuk datang ke PT itu untuk mulai ngajar bahasa sama praktek kerja kayak gitu. Oke. Iya Kasam. Enggak. Jadi kamu boleh cerita pengalaman kamu kerja dari dulu tuh di Indonesia, habis pulang dari Hong Kong ke Indonesia, perasaannya bagaimana gitu? Ya nggak? Kamu kerja ya nggak di Hong Kong kan enak dapat 4 ribuan gitu ya nggak? Terus mendadak pindah ke Indonesia yang berbeda, uangnya sedikit, ya, nggak seperti nolnya tambah tapi enggak, soalnya saya itu kan sudah biasa mandiri ya, keluarga saya juga bukan keluarga besar, jadi hanya seperlunya aja gitu. Saya bekerja malahan tahun 2000 itu gajinya cuma separuh loh, cuma 2.000. Zaman dulu kurs masih 1.200. Tanpa libur 2 tahun, tanpa HP. Dan itu uangnya terkumpul gitu loh. Pulang Indo itu terkumpul. Saya 2 tahun itu tanpa handphone, tanpa libur. Gaji cuma 2.000. Mbak Ani, seseorang yang sedang bekerja ini di Hong Kong. Lagi bikin roti nih kan. Ada pok. Ini buat perlombaan di sini kan, di tempat saya. Apa? Makan kerupuk. Ntar tuh pok. Ntar malam makan nasi uduk. Lomba makan kerupuk pakai nasi uduk di sini nih, di sebelah saya sih. Yang lagi ketak-ketok. Buat besok. Besok masih ada pawai loh, besok ada karnaval. Masih rame. Iya. Lomba makan nasi uduk pakai lomba makan kerupuk pakai nasi uduk. Itu mana? Tadi mau ngomong apa jadi lupa Kasem sih. Pengalaman kerja yang pertama itu seperti itu, tapi kalau yang kedua yang ketiga itu sudah oke lah, gaji sudah full, libur sudah 2 kali sebulan, yang terakhir itu malah seperti keluarga sendiri, seperti orang tua sendiri, seperti rumah sendiri gitu. Yang terakhir itu udah kayak orang tua sendiri gitu, jadi butuh proses lah ya untuk waktu kembali ke Indonesia, Mbak Ani, maksudnya Kasem itu kan perubahannya banyak ya. Bahwa biasa megang uang walaupun nggak besar sih ya, 2.000 ya. Kurs 1.200. Mungkin saya fokusnya itu nggak di situ kali ya. Saya fokusnya itu nggak di situ. Iya, saya fokusnya itu di ini. Nah, setiap anak yang datang dari Indonesia ke agensi kok nggak bisa bahasa gitu, diam, ditanya tuh nggak tahu, banyak kasus interminate zaman dulu kan gitu. Nah itu yang membuat saya itu kayak mungkin kayak ngamatin gitu kan. Akhirnya saya mikir
kayaknya saya punya kemampuan bahasa nih gitu. Jadi kayaknya permasalahan ini datangnya dari Indonesia deh gitu. Yang bikin saya tuh ngelamar kerja di PT itu awalnya gitu, karena sering bantu-bantu di agensi gitu kan. Itu yang bikin saya tuh kayaknya bahasa saya perlu nih saya transfer ke teman-teman yang sebelum berangkat ke luar negeri, kondisi kerjanya seperti apa, bahasanya tuh bagaimana gitu. Itu awalnya yang bikin saya ingin kerja di PT itu awalnya. Mengajar PMI, calon PMI bahasa Cantonese sebagai seorang guru kan nggak gampang ya Mbak Ani. Iya. Ada yang stres nggak Mbak? Kalau zaman dulu itu kan masih stay di PT semua ya, jadi kita dibagi beberapa kelas baru datang, ya kelas baru datang, kelas awal, kelas menengah, kelas mau berangkat gitu. Oh, berbeda ininya, levelnya ya. Kalau yang stres di PT tuh ada loh, anak saya masuk di Grogol 2 minggu tuh ada loh, anak Lampung anak saya tuh. Masuk ke Grogol. Kasihan itu. Kenapa Mbak? Iya. Jadi dia itu punya suami, punya anak, bercerai. Jadi dia tuh bercerai sama suaminya, dia punya anak itu sama mertuanya mau diambil gitu. Oh, kasihan. Nah, akhirnya kan dia tuh ex Singapura ya, dia tuh di PT kan bantu-bantu ngajar anak Singapura. Nah waktu itu kan mungkin ada masalah tuh yang di Singapura, dia kena marah lah sama bosnya gitu kan. Akhirnya dia kena marah lah sama guru gitu kan. Nah itu dia mulai nggak sadar gitu masuk ke ruangan, kan dulu di PT saya yang pertama tuh kan gede ya, ada ruangan dokternya gitu. Itu dokternya dimaki-maki sama dia gitu kan. Nggak sadar gitu. Orang gila ya nggak maki-maki dokter, Manovi. Iya, jadi dia tuh sambil sholat, terus habis sholat pakai mukena nyapu-nyapu di PT gitu kan. Malam-malam loh itu jam 10. Nyapu jam 10. Mungkin yang angkatan tahun 2007 kayaknya tahu deh, dulu di PT Hasrat lantai 2 itu Hong Kong. Dia jam 10 waktunya orang tidur, itu dia nyapu Pak pakai mukena. Ya Allah. Nyapu, terus ngatur lalu lintas kayak gitu. Terus saya bilang, Mbak kamu ikut saya deh ke bawah. Saya bilang saya kasih ke Pak Satpam gitu kan. Soalnya kan di atas anak-anak udah pada mau tidur kan, ganggu ya gitu. Kan anak-anak juga ini itu gitu kan. Akhirnya dia juga kayak merasa terganggu gitu. Akhirnya kan dia nakutin gitu kan. Jadi kita simpen semua pisau-pisau dapur karena takut kenapa-kenapa. Oh iya, saya bawa ke bawah. Betul. Iya, saya ajak ke bawah, kasih ke satpam sampai besok karena mungkin yang jemputnya telat, akhirnya dia udah lari-lari gitu kan, udah mulai nggak sadar kan. Di bawah lebih rame ya, ada sponsor, ada anak-anak gitu kan. Akhirnya dibawa ke Grogol itu paksa karena dianya berontak kan. Satu minggu dia kirim surat, katanya Losi saya sudah sehat, sekarang saya mau pulang katanya kayak gitu. Pulang akhirnya. Kasihan ya dia. Bahaya loh, soalnya kan dia jobnya jaga bayi di Hong Kong. Nanti bayi orang dilempar gimana? Tadi bikin roti lagi ya. Iya. Kasihan itu, benar. Happy, hati-hati ya Happy ya. Itu sih yang tahun 2000. Iya, itu tahun 2007 itu yang bikin bikin adonan ya. Itu yang bikin saya itu masih ingat sampai sekarang itu anak, ya ampun. Ya ampun. Mbak Ani tadi bicara mengenai fokus makin kesini PT makin bagus. Makin kesini makin bagus Mbak. Iya kan makin kesini PT itu nggak kayak dulu kayak penjara ya. Zaman sekarang itu sudah oke, sudah ya harusnya makanya pertanyaan saya sekarang itu PT mana yang bagus, BLK mana yang bagus gitu. Karena PT yang bagus dia akan sosialisasi kayak penerimaan. Pasti kan dia harus meriksa dokumennya, kelengkapannya bagaimana. Terus anak ini pengalamannya di mana,
kemudian dia kemampuan bahasanya apa, baru bisa diarahkan ke negara mana. Misal dia ingin ke negara Hong Kong, tapi dia nggak ada pengalaman. Nah itu pihak PT harus ngasih tahu gitu loh. Kalau dia bisa market ya monggo, tapi kalau nggak bisa kan marketingnya yang capek Pak, nyariin majikan kalau dia nggak bisa bahasa. Saat ini kan lagi sulit gitu. Lagi sulit. Kalau untuk X oke lah dia mah. Gitu. Mbak. Kalau yang X itu susahnya dokumennya kadang berbeda. Nah ini paspornya dia lama sama dokumennya dia yang sekarang itu beda. Itu yang saya juga masih bingung harus kemana gitu kan. Asal jangan jarinya ya jangan di kalau mau balik lagi pakai palsu, jarinya harus diganti juga. Biasanya kalau susah itu yang masih saya jadi PR-nya itu. Yang masih PR saya itu anak X beda dokumen, itu saya masih jadi PR satu. Kemudian yang berangkat mandiri ke Makau itu PR saya 2. Terus yang di dalam negeri itu PR saya 3. Terus yang job asing ke Singapura, nah itu juga agak gimana gitu ya, peraturannya gimana gitu. Itu. Tapi saya salut Kak Novi ya, ada Mbak ya mantan PMI di Hong Kong yang sekarang sudah jadi bos PJTKI. Mami Win. Mami Win. Iya, di Lampung juga. Di Lampung juga Pak, bos saya itu juga dulu di Taiwan. Sangat hebat Kak Novi. Itu saya salut sama beliau. Iya. Ya enggak? Dia dulunya tomboy. Waduh itu bikin bakso ya. makin ini nih baksonya ya enggak? Lagi ngulek gak Kasen bikin pempek. terus saya salut sama Mbak Wiwin ya. Sekarang kan beliau ini punya PJTKI di mana-mana Kak Novi. Wow. Iya. Cabangnya ya, cabang. Dulu cabangnya dulu sampai dia bilang, Kak Sam saya pernah pinjem sampai 1 M. 1 M bayangin. Untuk usaha. Iya, untuk usaha. Iya. Untuk usaha Kak Novi. Ya ini salah satu inspirasi untuk pendengar kita ya. Radio Nongkrong Bareng. Saya pernah bekerja sama dia loh. Saya pernah kerja sama dia sama Memiwin. Iya. Pernah 1 tahun. Kenapa berhenti? Kan pindah, Memiwinnya pindah ke Bogor, jadi sayanya berhenti. Sekarang kan Memiwin buka di Lampung ya, Lampung Timur kayaknya, besar Lampung, sekolahannya. Besar. Iya. Ada 200 atau 300 anak katanya. Waduh, dia bilang gede bener. Banyak, kan Lampung itu terbesar Pak. Lampung itu banyak, Palembang itu banyak, Lampung itu banyak, anak saya juga banyak, Lampung, Palembang banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak juga. Dia Kak Novi ya, dia 1 minggu 1 ton beras. Beras untuk yang di shelter, Makan. yang untuk kasih makan. Bayangin tuh. Iya, pernah tuh penerbangan Pak, 1 pesawat itu hampir anak dia semua Pak, penerbangan itu. Hebat. Iya. Dia kerjanya bener-bener gaspol. Betul. Saya salut. Gaspol pokoknya. Rajin dan berani dan pinter. Gaspol. Kamu datang hari ini, medical hari ini, biodata hari ini, foto hari ini, bikin video hari ini, interview hari ini. Semuanya hari ini ya. Iya, gaspol pokoknya kalau sama dia tuh. Mantap. Targetnya itu 2 minggu. Wow. Harus 2 minggu anak harus sudah dapat majikan. Iya. Dulu ya. Iya. Bani, gimana? Mau pulang ke Indonesia itu yang ada di pikirannya Mbak Ani apa saja persiapannya misalnya selain uang?
mental Simple ya kalau saya. hmm, hmm. Simple, kalau saya tuh mikirnya saya nggak bisa terikat kontrak kerja 2 tahun lagi karena kondisi ibu saya sudah sakit-sakitan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa sama ibu saya nggak bisa pulang gitu kan. Jadi saya memutuskan pindah kerja ke Indonesia di PT. Jadi kalau misalnya di PT itu kan nggak ada kontrak kerja ya. Jadi kalau misalnya kapan ada penerbangan banyak, saya nggak repot, saya bisa pulang gitu. Gampang, iya. Jadi berbeda dengan yang teman-teman yang lain yang ingin pulang, ya kan. Setelah itu ingin kembali lagi ke Hong Kong, ya Mbak. Setelah agak stabil di PT, begitu ya Mbak Ani ya. Sempat beberapa dua kali kembali ke Hong Kong ya. Iya. Oke, para pendengar kita ada Mbak ya, Mbak Eli namanya, mau ikut bergabung, mau ngobrol bareng katanya ya. Silakan. Halo, selamat malam Mbak Eli. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Eli. Yang mana nomornya nih? Selamat malam. Kak Novi, Kak Sam, Mbak. Selamat malam, apa kabar? Bintang tamunya siapa? Kak Novi, Kak Ada Mbak Ani. Mbak Ani. Iya. Oh iya, selamat malam Mbak Ani. Halo. Selamat bareng. Terima kasih udah diizinin ngobrol. Kemana aja Mbak Eli? Kesibukan hari kemerdekaan, atau belum merdeka atau sudah merdeka hatinya dan pikirannya? Sebentar lagi aku merdeka, Kak Novi. Iya, saya dengar-dengar katanya mau pulang ke Indonesia. Iya betul Kak Sam. Terus udah gitu rencananya, planningnya apa nih? Planningnya ya tadi kan aku denger sih pada ngomongin Mbak Wiwin ya. Iya. Ya kemarin itu waktu beliau berkunjung ke Hong Kong, dia tuh narik-narik saya sini 2 kali dia berkunjung ke sini kan. Ayolah pulang katanya. Tapi karena berhubung kontrak saya belum habis, jadi saya berjanji sama Mbak Wiwin itu untuk habisin kontrak. Insya Allah saya mau bantu beliau. Gak tahu nanti mau ditempatkan di sekolahnya yang mana, karena katanya beliau mau buka cabang di Ponorogo punya, itu PT-nya. Jadi kalau rumah saya di Ponorogo, mungkin saya akan ngebantu beliau yang di Ponorogo. Dekat rumah. Iya dekat rumah. Iya ada kayaknya kantor cabangnya di sana. Kemarin baru dibilang baru dibuka gitu Mbak Ani. Iya. Jadi dia bilang kamu itu pinter bahasa ini bahasa itu. Kenapa kamu kok goblok katanya gitu. Iya. Gobloknya apa? Punya ilmu dimakan sendiri, nggak dibagi sama orang. Dia bilang gitu. Betul. Jadi saya nggak mau dibilang Mbak Wiwin tuh saya ini goblok. Jadi saya mau pulang aja ntar. Jadi kayak siapa Mbak Ani ya yang tadi alasannya kalau deket dengan orang tua mau nengok mau apa itu deket gitu kan. Betul. Itu mungkin lebih baik dan saya juga berharap kedepannya mungkin ya sudah tidak mempan dengan iming-imingnya di Hong Kong. Kak Sam jangan ngasih iming-iming lagi ya. Kesempatan ya. Kasih kesempatan yang pengen berkarya. Iya, dan mungkin kalau untuk mengejar karir mungkin saya akan coba tembus di pasar internasional Indonesia aja sih gitu. Jadi kalau saya punya nama di Hong Kong itu kayaknya percuma Kak Sam, ya kan? Yang kenal kan cuman yang di sini-sini aja. Iya. Cuman hanya orang kan gini. Itu Eli Prasilia gini-gini. Emang di Indonesia tahu orang kenal siapa Eli Prasilia enggak? Betul. Iya, Mbak Ani ini Mbak Eli seorang guru nyanyi, dia pengarang lagu dan dia juara terus beberapa kali gitu di. Iya saya sempat dengerin itu podcastnya kemarin. Nah ini berarti pendengar setia juga ini Mbak Ani. Iya. Kembali ke Bu Wiwin tadi ya, Mbak Wiwin tadi. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Wiwin ya.
bahwa siapapun yang punya kelebihan, kebisaan itu sebaiknya sharing lah, berbagi. Kalau kita simpan terus, kita kalau kita berbagi kita bertambah. Tuh rumusnya orang-orang beruntung tuh begitu, iya. Intinya kita tidak akan rugi lah seperti itu. Nggak akan rugi, malah kita nambah terus, begitu ya. Pengalaman Mbak Ani kan begitu ya, dari mengajar. Iya, pada akhirnya kita hanya pulang itu sejak tahun berapa itu beliau buka yang baru-baru aja ngebantuin mamanya itu kan yang Mbak Ani di Jakarta itu. Iya. Dianya udah minta sih dari dulu, cuman sayanya masih kayaknya aduh tanggung jawab saya sama anak-anak belum selesai gitu, jadi saya nggak kepingin pokoknya aku nggak ingin duitnya ntar kurang, gajiku kurang gitu loh, jadi ya udah aku selesaiin aja dulu lah. Mungkin ini kali ini mungkin salah satu momen yang sangat baik pula, anak-anak saya sudah mulai kelar gitu ya Kak Novi, Kak Sam, Mbak Ani gitu, jadi saya sedia, maksudnya terima tawaran beliau gitu. Persiapan, iya. Iya. Itu dalam bahasa Mandarinnya Mesian Xiang Lai, Kau Zing Buji Song Sing, Meng Xiang Zong Ming. Kalau enggak, bukan. Kadang-kadang orang itu berasa kurang dulu, kurang cantik, kurang ganteng, kurang putih, kurang hitam, kurang kurus, kurang mancung, kurang tinggi, kurang duit, kurang subscriber, kurang bersyukur. Iya. Jadi merasa bersyukur. Yang kita punya kalau nggak bersyukur rugi lah kita. Iya, Mbak Ani saat ini masih aktif di PT yang sekarang ini, iya Mbak ya? Masih bantu ngajar, masih market, masih kemudian sosialisasi bagi calon pekerja yang mau ke luar negeri, masih informasi PT-PT, agensi-agensi, masih. Wah, ini banyak pahalanya ini. Membantu orang. Iya. Amin. Iya. Boleh saya tanya, suami masih utuh? Masih. Amin. Harus itu. Amin. Penting. Harus penting ya. Masih. Setidaknya kalau kehujanan ada yang ini ya, bawain payungnya. Iya, kalau repot di rumah ada yang bantuin. Boleh saya tahu sekarang selain ngajar di PT, di PJTKI, kamu ada bisnis sampingan nggak? Saya jualan online, jualan pampers, jualan meja belajar, jualan pempek. Bikinan sendiri atau online? Ya? Bikin sendiri? Bikin sendiri, kalau misalnya anak nggak rewel bikin, tapi nggak setiap hari, paling dicoba seminggu sekali. Pernah juga saya jualan ayam bakar, pernah buka toko ayam bakar. Repot, usaha tuh repot sekali. Repot sekali. Tapi duitnya enakan mana? Enakan? Iya. Enakan ngajar apa enakan makanan, bikin makanan online gitu? Atau PMI? Semuanya menyenangkan. Kalau dikerjakan dengan senang hati, semua menyenangkan. Berarti Mbak ini melihatnya dari sisi positif, ya itu bagus. Iya. Mbak Eli ya. Iya, semuanya positif, semuanya menyenangkan. Nah, ini ada yang nanya Mbak Ria, katanya. Mbak Ria, Mbak Ani pempeknya bisa di COD nggak? Nah. Lihat ini jualan Spider Woman ini. Ya. Maya Melika, Maya Melika. Saya jualannya tuh hanya di sekitaran tempat tinggal, jualannya sekitaran tempat tinggal aja, sekitaran grup tempat tinggal saya di Jakarta Timur gitu. Tapi perlu dipikirkan ya, jadi pempeknya tuh di frozen, dibekuin, udah gitu dikirim ke Mbak Ria di Surabaya, nggak tahu di mana Mbak Ria, di mana ya Kak Novi?
Untuk saat ini belum bisa Pak, karena saya punya bayi kan, punya anak kecil masih sekolah. Masih punya bayi? Iya. Kamu nggak ketinggalan kereta, masih punya bayi. Ya, udah seharusnya anaknya udah gede. Ya. Anak yang keberapa ini? Soalnya kan nikahnya terlambat gitu loh. Saya pulang itu kan usia 25 ya. Saya pulang tuh usia 25. Saya pikir kan selain kondisi kesehatan ibu saya udah nggak bagus, saya pikir untuk perempuan itu kan 25, 30, 35 kan itu ideal ya, menikah punya anak itu ideal gitu kan. Sekarang umur berapa? Tapi ternyata saya nikahnya umur 35. Wah, tambah 10 tahun ya. Karena sibuk kerja. Mbak Ani, waktu mau pulang apa yang harus disiapkan selain fokus pada tadi orang tuanya. Jadi yang penting dekat sama orang tua ya. Untuk saat ini ya, kalau saya sarankan untuk teman-teman, untuk saat ini yang pertama itu tabungan. Nah. Yang pertama itu tabungan, kemudian yang kedua itu tujuannya mau ngapain di Indonesia itu mau kerja kah, mau menikah kah, mau ngurus anak kah, itu harus ada kegiatan karena kita udah biasa kerja. Kalau nyampe Indo kita nggak ngapa-ngapain itu kita pusing. Iya, harus ada tujuan. Penting nih, ya harus ada kesibukan ya, harus ada kesibukan. Iya. Ada nggak di PT yang sudah beberapa kali S4 misalnya Hong Kong, Indonesia, terus balik lagi, dokumen bagus lengkap lah. Iya Kak Sam? Bolak-balik. Bolak-balik. Enggak, biasanya mereka sudah berangkat sudah gitu. Nanti datang lagi yang mau kerja anak-anak baru gitu. Biasanya pindahan, misalnya pindahan dari Singapura pindah ke Hong Kong kayak gitu. Pindahan dari Malaysia ke Hong Kong, pindahan dari Taiwan ke Hong Kong gitu ada. Tapi kalau dia ke Hong Kong balik lagi bolak-balik itu enggak, jarang ya, ada cuman jarang, tapi kebanyakan pindahan negara dari Singapura ke Hong Kong kayak gitu, dari Taiwan ke Hong Kong. Ada kuota nggak Mbak Ani? Enggak pakai kuota, yang penting kalau dia tuh bahasanya salah satu bahasa bagus kayak Englishnya bagus atau Cantonese atau Mandarin, dokumennya bagus, itu kita carikan majikan dulu. Kalau dia dapat baru kita proses kayak gitu. Oke, Mbak Ani, kamu nih benar-benar kalau boleh dibilang salah satu pahlawan ya, pahlawan untuk teman-teman semua ya. Pahlawan devisa juga. Ya. Iya, saya pengennya tuh lebih baik lagi lah ya. Yang di dalam negeri ini saya harus yang ngadunya kemana? Terus yang ke Pasing Singapura, yang ke nyebrang ke Makau berangkat sendiri ini gimana? Itu yang saya pengen pemerintah tuh hadir gitu loh. Iya. Oke. Tapi sekarang kayaknya untuk yang di Makau ya kayaknya dari konsulat Hong Kong itu mulai memperhatikan juga sih. Kadang-kadang ada kunjungan di sana dan sekarang udah ada beberapa yang diperhatikan juga ya. Kesian Mbak Eli ya nggak ya di Makau, kadang-kadang tuh mereka tuh diperes oleh agensinya ya nggak, lu mau nggak cari kerja masalahnya bayar segini gitu misalnya 3.000 ya nggak? Masalahnya itu pencari kerja di Indo itu banyak, yang laki-laki banyak, yang perempuan banyak. Judulnya pokoknya mau kerja aja, mau kerjalah, mau bayar berapalah dia siap. Nah, datanglah ini yang nawarin, ayo ke Makau. Sementara kan Indonesia Makau ini nggak ada kerjasama loh. Kalau menurut BP2MI yang ngurusin tenaga kerja itu kan nggak resmi gitu loh. Terus anak orang nanti siapa yang jemput, mau tinggal di mana gitu loh. Kalau di Hong Kong, Singapura kan jelas ada agensi, ada majikan. Di Malaysia sama. Tapi kalau Makau ini dia sistemnya itu mungkin ada lah yang ada pekerjaan, tapi kan ada juga yang datang dulu baru nyari gitu loh.
Terus iya, ini kan nggak ada kerjaan gitu yang dari kaburan dari Hong Kong pun juga di sana ada kerjaan dulu itu. Iya, kalau dari Hong Kong saya nggak terlalu ini ya. Kalau yang dari Hong Kong itu kan pilihan terakhir. Dia nggak mau pulang, dia masih butuh uang, itu oke lah pilihan terakhir. Dia nggak beruntung di Hong Kong, mungkin masih bisa dia survive di Macau. Tapi kalau yang dari Indo ini kan jelas-jelas dia mau berangkatnya itu ngomongnya apa? Mau kemana? Mau kunjungan ke Hong Kong, mau kunjungan ke Macau, mau ngapain gitu loh. Kalau tujuannya mau nyari pekerjaan di sana nanti di kampung siapa, udah ada majikannya belum. Terus ini kan unprocedural ya kalau menurut Indonesia gitu loh. Siapa nanti yang melindungi, siapa nanti yang ngopeni lah ibaratnya gitu. Ini anak orang lah, apalagi kalau dia udah bayar. Coba banyak loh yang mau bayar tuh Pak, cuman kan kita nggak mau ngapain. Itu nanti ada juga praktek PT-PT yang menampung kayak gitu, sementara mereka nggak bisa ngasih pekerjaan. Itu kasihan banget, banyak yang kasus di sini atau di Macau juga. Banyak emang. Sekarang harusnya nggak bisa ya, karena sekarang itu kan wajib punya majikan dan rekomnya itu sekarang kan harus sesuai agent sama sesuai agensinya gitu loh. Kalau resmi itu misalnya dia dapat majikan di agensi A, ya dia rekomnya harus sesuai agensi A. Kalau dulu kan masih bisa dia rekom pakai agen apa aja, berangkat apa aja, yang penting dia judulnya pakai Cisco aja resmi gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa, sekarang harus misalnya dia rekom ID di daerah, dia ya harus sesuai agennya itu gitu loh. Iya. Oke. Kalau Macau ini nggak berani kan? Baik Mbak Ani, banyak sekali informasi yang menarik, berguna, bermanfaat ya, dan inspirasi untuk kita semua di malam minggu ya, tanggal 19 Agustus ini. Ada tambahan sedikit untuk tadi, tujuannya harus satu nabung yang mau pulang nih, yang dua harus punya kesibukan penting ya, penting ya. Ada tambahan apalagi yang harus disiapkan setelah pulang. Kalau bisa ngajar ya di PT, tapi kalau nggak bakat jadi guru kan harus sabar ya Mbak Ani, silakan. Iya, ngajar itu kita ada sekolah lagi Pak untuk instruktur. Sekolah itu kita sertifikat 3 tahun, per 3 tahun perpanjang gitu. Iya, kalau kita mau naik level jadi penguji, kita sekolah lagi, sekali lagi. Kita kalau ngajar kan reguler setiap hari, tapi kalau penguji kan dia sesuai ada ujian baru kita nguji gitu. Pendidikan terus ya berarti ya Mbak Ani. Baik kalau begitu. Ya, pelatihan. Sertifikasi profesi sebagai instruktur bahasa. Iya. Kita sangat senang mendapatkan informasi yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa rutin ya dengan Mbak Ani kalau memang ada waktu untuk diprogramkan di malam minggu atau malam hari Rabu juga ada ya. Jadi pendengaran nongkrong bareng, don't worry be happy, penting ya, don't worry be happy, yang penting merdeka. Terima kasih Mbak Ani, selamat melanjutkan istirahat. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Sam, Kanti, Eli, iya. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Iya. Mbak Eli, apa yang mau disampaikan Mbak Eli? Silakan Mbak Eli. Apa yang mau disampaikan ya? Selamat jumpa Hong Kong, halo Indonesia gitu. Belum lah, masih ada beberapa waktu lah. Saya mau menyampaikan karena besok itu tanggal 20 Agustus ya, saya melihat ada beberapa woro-woro wirawiri di beranda Facebook saya, banyak yang ngadain lomba di tanggal 20 Agustus besok itu ya Kak Novi dan Kak Sem. Dan saya mohon para sahabat-sahabat semuanya, karena cuaca di Hong Kong ini benar-benar panas ya. Kalau kalian berada di tempat terbuka, jadi kalian harus berbanyak minum air, jangan sampai congsu kepanasan ya, karena banyak sudah orang-orang yang nekat ikut lomba Agustusan. Ini barusan saya terima berita juga dari tanah air Indonesia,
Ya pokoknya liwat juga di Berada gitu. Itu setelah balapan karung itu langsung meninggal di tempat. Jadi saya mohon pada teman-teman semuanya besok yang berlomba-lomba mendapat hadiah untuk merayakan hari kemerdekaan, untuk jaga stamina kesehatan Anda. Jangan lupa minum air yang banyak. Kesehatan, jangan lupa makan, minum. Iya, betul. Berteduh di tempat yang teduh. Bawa payung ya. Iya. Takut hujan. Tahun depan saya mengadakan lomba juga ya, lomba kentut yang paling terbesar suaranya. Paling kencang. Iya. Kalau ada beduk ya, jadi bisa bunyi beduknya. Wah, ada yang merembet kan. Berebet. Ampasnya Ini keluar. harus makan telur 7 ini sebelum ke lomba. Oke. Sama Tadi ada pentas seni aja sampai saya nggak sempat lihat loh karena mau ikut di sini. Iya. Tapi besok masih ada karnaval besok. Besok, oke. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih Mbak Eli, terima kasih teman-teman nongkrong bareng. Terima kasih. Kalau ada kesalahan ya. Siap. Itu sampai di penghujung acara, ya. Cinta pada dirimu, kata orang bijak, harus lebih baik dan kuat daripada keinginan untuk dicintai. Saya pastikan sahabat terasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Ya, bye-bye para pendengar. Saya mau tutup dengan lagu ya dari Selvi Nafila ya, Kangen judulnya, Kangen ya. Kita selalu kangen dengan seseorang yang di Indonesia, kangen dengan ibu, orang tua, anak ya, pacar yang kalau masih pacaran atau suami, mantan suami. Oke. Jangan lupa teman-teman semua di like dan subscribe, di follow dan di sharing kepada teman-teman lainnya supaya mereka bisa menikmati manfaatnya ya. Oke, sampai di sini. Ciao ciao ya, selamat malam, selamat istirahat. Bye. Bye. Aku ingin dirimu